Buka mata hatimu, renungkan dengan kalbumu, yakinkan langkah kakimu selalu. Remaja ceria duniamu, hiasilah dengan terus berkarya, cerahkan masa depanmu, menapak asa gapai cita-cita, bersama berharap ridho Allah semata. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji syukur bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana ibadah kalian di bulan puasa hari kali ini? Ya, semoga apa-apa yang kita kerjakan pada bulan suci ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita untuk di hari penghisapan kelak. Ya. Masih ingat materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat dong? Ya. Kemarin Bapak sedikit menyampaikan materi mengenai sholat 5 waktu atau sholat fardu, ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan kemarin bahwa sholat fardu ini adalah sholat yang paling utama, ya, artinya sholat yang ibadah yang pertama kali dihisab di hari penghisaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking pentingnya, saking wajibnya, bahkan Allah Ta'ala sendiri, ya, mewajibkan pada seluruh hambanya untuk melaksanakan sholat fardu ini, ya. Diharapkan bagi mereka untuk melalaikan apapun yang terjadi, kita wajib melaksanakan sholat fardu ini. Berkaca pada kisah Umar bin Khattab yang kemarin Bapak sampaikan. Untuk materi kali ini Bapak akan sedikit menyampaikan masih berkaitan dengan sholat, ya. Kalau kemarin sholat fardu, sholat 5 waktu, sekarang Bapak akan sedikit menyampaikan mengenai sholat sunnah, ya. Sholat sunnah dalam Islam sendiri banyak macam sholat sunnah, ya. Ada sholat duha, ya, yang biasa dikerjakan pada pagi hari, ya. Sholat duha itu dikerjakan dari mulai munculnya matahari atau terbitnya matahari, ya, sekitar pukul 7, ya. Sholat duha ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat, ya. Minimal 2 rakaat, ya. Mau lebih boleh asal kelipatan 2 rakaat, ya. Misalkan kalian mau mengerjakan yang 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, silahkan, karena tidak ada batasan rakaat, ya, dalam sholat duha. Kemudian ada juga sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib ini adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, ya, dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu, ya. Kalau sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunat qobliyah, sedangkan kalau dilaksanakan setelah sholat fardu itu disebut sholat sunat ba'diyah. Kemudian ada juga sholat tahajud. Nah, terkadang kita sangat malas, ya, melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud ini dilakukan ketika malam hari, ya, dimulai setelah sholat isya, ya, sampai mendekati waktu subuh, ya. Namun beberapa pendapat para ulama mengatakan bahwa waktu terbaik untuk sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir, ya, mungkin sekitar pukul 1, ya, sampai menjelang subuh, ya. Bayangkan pukul 1 kita lagi enak-enak tidur, ya, lagi ngantuk-ngantuknya, kemudian kita harus bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Oleh karena itu ini sholat yang sangat berat biasanya bagi kita yang agak malas biasanya, ya. Apalagi yang ibaratnya kalau udah tidur tuh kebluk, istilahnya, ya, istilah ininya kebluk gitu, susah bangun, gitu, ya. Nah, sholat tahajud juga dilaksanakan
minimal 2 rakaat, yang boleh 4 rakaat juga boleh, silakan. Oke. Nah, kemudian setelah selesai sebulan nanti kita berpuasa, ya, kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Ya, hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Nah, biasanya hari raya ini umat muslim seluruh dunia, ya, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia akan melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, di sholat sunnah Idul Fitri. Tapi beberapa ulama dan dalil pun ada yang mengatakan bahwa walaupun sholat sunat Idul Fitri ini dikategorikan dalam sholat sunat, tapi ada juga dalil dan ulama yang mengatakan bahwa sholat ini termasuk sholat yang wajib, gitu ya. Sholat Idul Fitri ini dilaksanakan pada pukul 7 pagi, ya, hampir sama seperti waktu duha, ya, dilaksanakan ketika matahari sudah mulai terbit, ya, sekitar pukul 7 sampai pukul 8. Ya. Nah, sholatnya boleh dilaksanakan di masjid ataupun boleh di lapangan terbuka, ya. Rasulullah sendiri ketika melaksanakan sholat id itu di lapangan terbuka, tapi kita juga boleh melakukan yang di masjid, ya. Apabila di masjid daya tampungnya sedikit, ya, kita boleh melakukannya di tempat terbuka atau di lapangan, ya. Begitupun sebaliknya, apabila di lapangan itu kondisinya tidak memungkinkan, mungkin seperti hujan atau becek, ya, di lapangan, nah, kita juga boleh melakukan sholat Idul Fitri di dalam masjid seperti itu. Nah, kemudian sebelum mulai sholat ini ada hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan, ya, oleh Rasulullah. Nah, yang pertama, kita harus mandi terlebih dahulu, ya. Kita harus mensucikan diri kita setelah kita 1 bulan berpuasa, ya, kita menyambut hari kemenangan, ya, kita mandi yang bersih. Kemudian setelah mandi kita gunakan pakaian-pakaian kita yang terbaik, ya. Kita gunakan pakaian terbaik, ya, jangan sampai pakaian yang misalkan sudah menguning atau sudah jamuran, ya, mungkin bahannya sudah mulai kusam. Nah, itu jangan digunakan, ya, karena Rasulullah sendiri ketika melaksanakan sholat Idul Fitri itu menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik, gitu, ya. Nah, dianjurkan juga untuk menggunakan wewangian, menggunakan parfum, ya, bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi ingat, ini ada satu hal yang pengalaman Bapak, ya, pengalaman saya juga dulu. Bapak pernah memperhatikan ketika sholat Idul Fitri, ya, terutama yang perempuan, ya, ini yang perempuan. Bapak pernah melihat waktu itu ada satu, ya, umurnya belum termasuk ibu-ibu lah, ya, masih sedikit muda, mungkin sekitar 30-an, ya, kalau Bapak perkirakan. Bapak lewat saf belakang, saf perempuan, ternyata dia menggunakan pakaian yang memang sudah panjang, ya, seperti model gamis yang berbahan satin, ya. Kita tahu bahan satin kan bahannya ibaratnya bahan jatuh, ya, bahan lemes, gitu, ya. Nah, tapi ternyata bahannya itu tembus pandang atau transparan, gitu. Jadi auratnya kemana-mana. Nah, ini yang patut diperhatikan, ya, terutama bagi perempuan, ya, jangan sampai seperti itu, ya. Niatnya kita mencari pahala, ya, di hari yang fitri, semua dosa-dosa umat manusia dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita terlahir kembali suci, ya, seperti kertas kosong, ya, belum ada goresan tinta. Tapi ternyata niatnya dicoreng dengan sesuatu yang keliru, ya, dengan berpakaian yang tidak patut, yang tidak semestinya, ya. Jadi untuk perempuan, ya, carilah bahan baju yang tertutup, ya, yang tidak tembus pandang, gitu, yang bisa menutup seluruh aurat dari atas sampai bawah, gitu. Nah, kemudian Rasulullah sendiri makan terlebih dahulu, ya, sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke lapangan untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Ya, berbeda halnya dengan sholat Idul Adha, ya. Kalau Idul Adha Rasulullah sendiri tidak makan, ya, sampai ia selesai sholat Id, barulah beliau menyantap santapan dari daging kurban tersebut, ya. Kalau Idul Fitri justru kebalikannya, ya, Rasulullah makan sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat sholat, ya. Kemudian
berangkat ke tempat sholat itu dengan berjalan kaki, ya. Dianjurkan, diutamakan berangkat sholat dengan berjalan kaki, ya. Kemudian jalan yang dilalui ketika berangkat dan pulang pun itu berbeda, ya, harus berbeda. Kenapa? Tujuannya untuk menambah silaturahmi dengan orang-orang yang tidak ditemui ketika perjalanan berangkat, gitu. Jadi perjalanan berangkat dan perjalanan pulang itu kan pasti bertemu dengan beda-beda orang, ya. Kita bisa mohon maaf kepada orang-orang yang kita jumpai, kita bersilaturahmi dengan orang-orang yang berbeda, ya, seperti itu. Nah, itu tadi hal-hal yang dianjurkan sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Kemudian sebelum kita melaksanakan sholat, ya, ada rukun sholat yang perlu kita pahami, ya. Yang pertama sudah pasti niat, ya. Sholli sunatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilat qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu niat salat Idul Fitri, ya. Kemudian setelah niat kita takbiratul ihram, ya. Untuk rakaat pertama, ya, karena ini dilaksanakan 2 rakaat. Untuk rakaat pertama takbiratul ihram itu sebanyak 7 kali, ya. Jadi takbiratul ihram sebanyak 7 kali. Nah, setelah takbiratul ihram apa yang dibaca? Yang dibaca itu bacaan-bacaan takbir juga, ya, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi ketika setiap takbiratul ihram membaca itu, ya, kalimat takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, sebanyak 7 kali. Untuk di rakaat kedua itu sebanyak 5 kali, sama, ya. Setelah takbiratul ihram juga membaca takbir seperti tadi, ya. Hanya ini 5 kali untuk rakaat kedua, gitu, ya. Nah, kemudian setelah selesai sholat itu ada khutbah Idul Fitri, ya. Alangkah baiknya kita tidak langsung pergi pulang, ya, setelah menunaikan sholat. Alangkah baiknya kita dengarkan dulu khutbah dari imam yang memimpin sholat Idul Fitri tersebut, ya. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan walaupun sedikit, ya, tapi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, terakhir, karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, ya, Bapak ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan pengucapan atau mungkin sikap Bapak yang kurang berkenan, ya, mohon dimaafkan, ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.